Boleh ada lemarinya. Nah, itu kalau yang saya tahu itu branch-nya dari kecabangannya tadi kan ada, saya sebutkan tadi ada Pace. Salah satunya kalau untuk seni menata ruangan adalah Feng Shui. Salam satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Aku Bonek Bonita. Kali ini kita di Aku Bonek Bonita Podcast di Studio 5 Jatim News ya, masih bersama dengan saya sebagai host di sini dan juga rekan saya Cak Yaya. Selamat siang. Selamat siang ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman Konco kita, lawas. teman Konco kita lawas, ya. iya. Teman kita mulai kecil, konco kental. Ya. Beliau adalah seorang IT freelancer multi talent ya. Selamat datang. Panggilnya apa ini? Mas Bro ya? Bro. Mas Bro Dwi Nugroho ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di Jatim News. Terima kasih. Oke ya. By the way, ini adalah Mas Bro Dwi ini adalah teman Konco lawas SMP. SMP ya, ternyata. SMP ya. Iya. Tadi iki wong telu iki sak SMP. Satu SMP Satu ya. sekolahan. Satu sekolah. Satu sekolahan di Kakak kelas, adik kelas, Iya. adik kelas yang paling bontot ini Iya. ya. Iya. Di Santo Yosef, Di Santo Jalan Yosef. Joyoboyo Iya. nomor 19 Surabaya. Iya, Dadi betul. sapa sing gak ro Joyoboyo Ya, pasti tahu. Ro Joyoboyo eling Santo Yosef. Eling Iya. Joyoboyo, eling Santo Yosef. Iya. Ya. Dadi Oke. kenalane anu supir-supir bemo bareng. Super bemo ya. Kenal. Dulu kalau sekolah selalu denger itu ya, Mas Bro Dwi ya, denger apa suara klakson. Betul, Tin 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 iya. tin. Mandala maju, Iya, Mandala. iya, berisik sebenarnya. Berisik ya, terus kesong-kesong Iya, manuan-manuan betul. gitu ya. Iya. Teringat waktu itu mungkin Mas Bro Dwi ya senengannya apa? Apa itu? Elingi bakul bakso tak? Bakso ya. Pamin ya. Pamin namanya Pamin Saya ya. juga dulu sebagai transportasi utama ya bemo itu. Bemo ya. Bemo ya. Iya. Lain apa, Tidak lain mungkin apa? lepas. Dulu apa ya, TV ya, TV Lain tetap TV, ya. Lain TV. TV Bemo ya. coklat Iya, kijang bemo itu ya. coklat, Iya, itu Iya. ya. Dan mau permen. Iya, betul. Nah, Lesong gitu. Nyilih mangkok koncoe. Gak tuku tapi njaluk susu. Ya itu kenakalan kecil kita dulu ya. Iya. Kayak begitulah. Ya, tapi meskipun itu banyak kenangan. Banyak Di sekolah kenangan itu. ya. Dan Santo Yosef itu adalah Betul. nggak bisa kita lupakan sampai Betul, sekarang ya. Iya, benar. Mas Dwi, saya mau tanya nih, kesibukannya sekarang apa nih Mas Dwi? Iya. Kalau saya ini bergerak di bidang IT. IT. Jadi kita biasanya kayak pertama ya bingung definisinya apa gitu ya. Karena ya mungkin jual ya ada. Kayak kemarin diminta tolong teman pengadaan laptop atau apa nyari itu saya juga ya. Kebetulan ada teman. Jadi mungkin gampangnya ya IT freelance saja. IT freelancer, multi talent. Ya mungkin. Iya, karena saya ya, Mas Bro Dwi ini punya Iya. banyak talent loh Mas Jaya. Iya. Cita talent itu apa? Talent itu apa itu? Ya kalau motret hobi mungkin. Oh, hobi. Ya. Foto. Multi talenta, iya. multi kelebihan. Iya. Jadi beliau Iya. ini banyak sekali kelebihannya. Talent itu loh, apa talent itu? Kelebihan tadi itu, Oh. kelebihan tadi itu multi talent. Jadi kelebihannya beliau ini beda-beda. Jadi selain beliau itu IT konsultan. Mungkin kalau konsultan mungkin lebih ke suhu ya. Suhu yang kan Suhu. Suhu yang kemarin kita podcast itu ya. Iya. Betul, lebih ke sana. Kalau saya lebih ke hardware sebenarnya. Lebih ke hardware-nya ya. Iya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, Mas Dwi ini adalah mungkin ini akan merimain untuk pemirsa Aku Bonek Bonita bahwa beliau ini adalah salah satu teman dari Suhu Januarius yang kapan hari pernah kita podcast itu ya. Betul, iya. Suhu Januarius, iki lho, koncomu ning kene. Murid juga murid salah satu. Muridnya Suhu ya, iya Suhu. Muridmu nang kene Suhu, gitu ya. Iya. Oke, terus lanjut lagi. Gimana Iya. itu? Awal mulanya gimana itu? Jadi kan saya dan Suhu Januar tadi seperti kita sudah sebutkan tadi ya teman dekat.
Oke. Mulai dari kecil saya sering ya mungkin kalau dulu anak-anak kecil ya mainnya ya bareng. Ya mungkin zaman kalau dulu ya main apa ya kelereng gitu ya mungkin ya. Masih main kelereng ya kayak ya, ya. kalau zaman saya dulu mungkin ya nggak tahu kalau anak sekarang tahu apa enggak. Kalau zaman saya dulu ada kopral itu yang batu yang dilempar itu ada kotak-kotak terus itu namanya kopral. Terus mungkin ada apa benteng-bentengan. Benteng-bentengan, Itu gobak sodor. Gobak sodor itu juga salah satu ya mungkin itu yang kami mainkan dulu karena kalau di masa-masa itu mungkin beda seperti sekarang. Sudah terlalu banyak gadget. Kalau zaman dulu ya udah dia main ke rumah, kita main karena rumahnya kan enggak terlalu jauh. Terus layangan. Nah, layangan itu juga seru. Sekarang itu sing susah layangan itu apa? Di kota Surabaya ini banyak kabel. Betul. Pakai kabel lah. Iya, benar. Pak Erik buat dikurangi kabel ini. Sing kampung-kampung gitu. Iya, betul. Betul itu. Banyak kabel sekarang itu. Jadi butuh lokasi untuk bermain layangan ya. Iya, ya bukannya untuk lokasi layangan aja tapi kabel-kabel itu sangat mengganggu pemandangan. Ya mungkin itu sedikit terus kami sempat terpisah lama karena ya setelah SMP itu setelah pindah sekolah ya kita nggak bareng lagi sekolahnya. Oh, sama Suhu Yanuar itu? Iya, sama Suhu Yanuar kurang lebih mungkin puluhan tahun ya saya tidak ketemu sampai saya dengar Suhu Yanuar sempat ke luar negeri juga di Amerika itu sekian berapa tapi saya nggak lepas maksudnya nggak tahu bukan terus lepas nggak tahu dia ada di mana karena ternyata kan orang tua saya kan dekat dengan orang Gini tuanya juga. Iya sama-sama kenal jadi saya sering dapat update dari mamanya iya Suhu Yanuar. Jadi bahasa biar itu CS plak CS kental betul itu benar saya sekarang CS kental ya betul CS kental ya plak itu CS plak ya CS plak kami terlama sampai di suatu saat saya lupa tahun berapa itu saya lupa itu nggak sengaja sebenarnya ketemu kebetulan dia habis dari saudaranya atau kan ada juga saudaranya di rumah itu ya dia sedang berkunjung jalan terus ketemu saya bahkan ya mungkin karena terlalu lama dia itu ingat saya tapi saya malah nggak inget dia sampai saya sorry ya sopo iki karena ada CS play tapi kan sudah berubah wajahnya iya waktu sampean lupa sama Suhu itu sampean keadaan wis sukses apa gurung usaha? Belum. Gurung usaha, gurung sukses. Lali karo kanca ya to. Dan yang wis sukses ya to. Enggak ya. Iya. Kan berubah sekali terus baru saya ingat, oh iya ternyata ya Pambing gitu kan biasanya saya manggil. Ya dari kecil julukannya gitu ya. Panggilan dekatnya kan itu. Nah, terus kebetulan kita ngobrol-ngobrol sedikit terus ya saya singkat cerita diajak ayo ikut aku aja karena waktu itu kebetulan saya kalau nggak salah masih usaha jualan apa ya keripik kalau nggak salah waktu jual itu keripik, ada usaha, nyoba. Setelah ya kalau ditanya dulu ya kerja di perusahaan juga sempat beberapa kali tapi mungkin ya itu kok rasanya kok nggak pas mungkin ya gitu. Nah itu yang nanti kemudian mungkin tahu setelah kita setelah bahas bertemu nanti dengan ya. Suhu itu. Oke. Jadi Suhu ini mengandung sejuta misteri ya. Sejuta misteri Suhu itu. Jadi ya itu saya lupa mungkin tahun 2017 atau saya agak lupa waktunya. Ya itulah Kak saya akhirnya setelah sekian puluh tahun ketemu teman saya yang plek tadi itu bertemu lagi. Terus ya bicara di IT karena kebetulan kita kan IT sefrekuensi lah ya sefrekuensi bahasanya gitu. Sekarang ya terus ya sudah mulailah kerjasama mungkin ya udah nangani hardware-nya gitu mungkin lebih ke hardware ya udah mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Brodwi tentang IT spesifikan maksudnya apa spesifikan IT hardware and software tadi ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit di sini. Kalau saya mungkin lebih kayak misalnya ya seperti kita mungkin ngobrol di belakang tadi kalau misalnya ada upgrade kebetulan kan Suhu itu biasanya kadang minta laptopnya, tolong laptopku di-upgrade yang ini atau kalau ada ini kenapa ya laptopku kok gini, mungkin butuh proses reinstall secara untuk OS-nya ya, Windows-nya. Kadang saya ngecek ini kurang apa gitu. Jadi lebih ada banyak maintenance, tapi juga beberapa kali saya diminta bantuan
misalnya ya pengadaan tadi. Untuk pengadaan barang tadi ya. Saya Oke. mau cari server nih, tolong carikan. Nah, karena saya ada ya channel lah gitulah, Channel teman-teman ya. juga yang bergerak di bidang itu ya saya bisa pengadaan. Jadi bisa menambah jaringannya. Iya, ada teman. Konco membawa berkah. Iya, membawa berkah itu konco membawa berkah. Ya seperti itulah kurang lebih mungkin kalau secara garis besar itu. Oke, tadi kita sudah perkenalan dengan siapa beliau ini, terus awalnya terjun ke dunia IT itu gimana? Sebenarnya dulu kan masih kerja seperti saya bilang tadi, kerja di beberapa perusahaan lah, ya. Sampai suatu saat mungkin kok merasa ada sebuah kejenuhan mungkin. Akhirnya saya memutuskan untuk resign terus, tapi kan masih bingung gitu loh. Iya, masih galau lah Iya, ya. gitu loh galau. Tapi terus saya ingat tuh, saya kan seneng utak-atik biasanya. Kalau misalkan laptop tuh ada apa yang misalkan nih kita lihat dari OS-nya ya atau Windows-nya, misalnya kok lemot gitu tiba-tiba apa, itu kan pasti kita otak-atik. Atau kalaupun tidak tahu, karena zaman sekarang itu kan informasi itu lebih mudah, kita Lebih cari cepat, aja ya online, kita browsing ada dapat. Terus saya pikir loh kenapa nggak IT gitu loh. Terus sebelum bertemu dengan Suhu, saya ada teman, kebetulan seiring juga itu saya ada teman juga, ketemu teman, tapi ini bukan teman lama atau apa, kebetulan ya pas waktu itu kalau nggak salah saya mau servis atau apa, terus kita menjalin pertemanan. Jadi punya teman, ada yang memang benar-benar dia juga membuka servis gitu loh. Buka servis ya, laptop gitu khusus ya. dia itu. Jadi saya menjalin, kalau misalkan ada problem yang mungkin waduh berat nih saya nggak bisa, biasanya saya lempar jadi bagi-bagilah gitu, bagi-bagi ilmu lagi ya, bagi-bagi rezeki sekali juga. lagi bagi-bagi rezeki bermanfaat lagi buat teman lagi ya, jadi berbagi ilmu, saling menguntungkan. Iya, saling menguntungkan. Kalau bahasa kerennya dulu simbiosis mutualisme. Ya, betul. Artinya kurang lebih iya. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis saling menguntungkan. Itu tadi ya. Betul. Punya ada yang mau tanyakan? Ada yang mau dikepoin dari ayo terus noai. Aku enak ngomong no IT gitu. Ngomong no IT. Oke. Terus IT ini ada hubungannya dengan yang tadi sudah kita sampaikan tadi sebelumnya ya. Pajak. Ini saya kok kepo ini. Gimana? Jadi awalnya seperti yang tadi saya bicarakan, kan ketemu dengan Suhu tadi, kita masih berkutat nih, belum pernah nyandak ke sana, belum pernah ngomong ke sana, seumek sih IT dulu, apa segala macam. Nah, kok bisa merambah tadi itu ceritanya gimana? Suatu saat saya itu diajak ngobrol di kantor, ayo datang ke kantor. Sama Suhu Yanuar? Iya, sama Suhu Yanuar. Yo, enggak apa-apa gitu kan. Saya pikir, wah ini pasti BE dapat garapan lagi nih, saya pikir gitu. Ekspektasi Anda seperti itu, dapat garapan nih, gitu kan. Sudah nggak karu-karu itu ekspektasinya. Biasa, udah butuh duit ya garapan, soalnya pikirannya. Ya, terus ternyata diperkenalkan sama sesuatu yang saya mungkin nggak tahu ya waktu itu. Wah ini apa? Gitu. Terus dia apakah itu? Nah, apakah itu yang nanti kemudian akhirnya dia memberitahu saya bahwa itu adalah astrologi dari China, yaitu Pace loh, Caya ya. Pace ku apa? Nah, astrologi dari China. Iya, dari China. Chinatown. Dari China. China. Dan nanti ini kita akan fokus mendengarkan beliau untuk menjelaskannya, dan kita akan terbagong-bagong nanti ini kita ya, Caya ya. Iya, mungkin disclaimer dulu kalau mungkin saya ini ya bukan expert sekali. Kalau ada yang lebih menjelaskan lebih dalam mungkin ya Suhu kan nggak mungkin mendalui Suhu. Iya, the masternya ya. The master podo karo Hong Shui ya. Nah, itu. Ayo Mas Bro jelaskan. Bukan beda, bukan. Jadi mungkin ya murid lah gitulah, cuman mungkin antusias lah, Pace entusias mungkin gitu aja. Kebetulan dari situ saya lihat diperkenalkan dulu kok lama-lama mungkin menarik juga gitu. Karena awalnya kan mungkin saya kan nggak tahu ya apa dijelaskan karena itu dari China kan pasti ada
sedikit banyak ada istilah-istilah dalam bahasa China. Gitu yang kan. kita nggak paham Kita lah nggak ya. paham gitu kan. Jadi saya pikir wah ini mungkin ya belajar lah. Menarik juga lah ya belajar ya. Awalnya itu saya dia tanya lahir seperti yang kemarin ya. Oke, yang dijaga kebetulan, oleh suhu kemarin ya. Tiba-tiba terus dia bilang, wah Mas Dwi ini gini orangnya. Gini-gininya itu apa ya? Misalnya, Gak dijelasin ternyata gini-gininya. nanti saya tunjukkan Oke, iya. Yang salah satunya adalah kalau saya itu ternyata adalah elemen kayu. Elemen Nanti kayu. saya akan tunjukkan ada 5 elemen itu apa saja. Nah kebetulan saya itu elemen kayu. Oke. Gitu. Kan kalau nanti kita membicarakan pajak, mungkin kemarin suhu bicara secara ini ya, garis Secara besar. umum ya. Mungkin kalau nanti bisa saya sedikit lah. iya. Cuma mungkin ya nggak dalam-dalam banget. Iya. Ya jadi seperti itu kurang lebih. Terus saya pikir, nah apa sih orang kayu itu seperti apa? Gitu kan. Mulailah dia menjelaskan ini apa orang kayu itu kebetulan saya adalah kayu besar. Nanti saya jelaskan ada kayu atau kecil sama besar. Nanti terus ya. Ini nanti saya kapan ini? Ini kan sudah Kayu disiapkan. mendelep opo timbul. Kayunya iso kelep apa Iya, enggak gitu. Gampang keropos apa enggak? Jadi gampangnya gini, kalau kayu besar, contohnya kalau kita mungkin tahu itu pohon beringin. Pohon-pohon beringin atau pohon mungkin yang di apa namanya itu yang di Pandaan itu apa kebun raya ya, itu kan banyak pohon seperti itulah, seperti itu lah. Kalau yang kecil mungkin seperti tanaman yang merambat, yang pohon keres gitu itu ya, yang sukanya merambat hidupnya itu ada. Nah kebetulan dijelaskan ini sifatnya itu salah satunya adalah karena pohon itu besar, dia memberi naungan untuk yang mengayomi yang di bawahnya. Misalnya bawahnya. kita berteduh kan enak kan Di bawah pohon yang besar. Jadi sedikit banyak dia bilang waktu itu Mas Dwi itu orangnya care sama keluarga. Iya. Lebih ke saudara, ke orang lain. Terus iya, kok saya ya gitu ya. Ternyata apa yang dikatakan sama Su tadi betul. Iya. Terus salah satunya lagi karena pohon itu kita lambangkan tadi kan sesuatu yang kuat. Iya. Nah, menurut suhu pohon itu karena simbolnya kuat, orangnya itu tidak gampang goyah. Jadi misalnya gini, gampangnya ya, itu akan lebih mudah untuk mengikuti peraturan. Lebih fleksibel lah ya. Saya dibilang loh. Iya, saya gitu. Saya kan dia langsung bilang, pasti Mas Dwi ini susah kalau diajak misalnya nih, kita main di luar yuk. Ada kayak istilahnya kong kali kong apa-apa. Pasti akan ditolak. Karena orangnya lurus, straight. Nggak bisa dibelokkan gitu. Kan ada yang wis gampang lah, kita main-main mulai dikit-dikit lah gitu. Nah, tipikal seperti orang itu nggak bisa karena itu tadi pohonnya kuat. Nah, salah satunya adalah itu. Terus saya bilang, oh iya betul ya. Jadi itu tadi diterapkan dalam dirinya Mas Bro Dwi tadi ya. Jadi itu kira-kira seperti ini loh orang dengan elemen itu kurang jadi lebih. Sudah ada gambarannya. Iya, terus saya ngerasa, iya kok bener ya. Kok bener ya? Iya, dulu waktu saya masih bekerja itu memang ya bukan yang ngecap, tapi saya itu memang paling nggak suka misalnya orang-orang yang ya wis jangan lah, wis gampang lah, nggak usah lah ikut-ikut. Kalau aturan dulu ya dibelokkan, saya nggak bisa. Kalau memang aturannya gitu ya sudah. Kalau nggak boleh, ya memang nggak boleh gitu loh. Jangan kamu cari celah, nggak apa-apa lah gitu loh. Nggak apa-apa di dia. Biasanya kan gitu. Nah, saya memang terkenal seperti itu, jadi nggak bisa gitu loh. Nah waktu itu sebenarnya mungkin pekerjaan yang cocok kalau menurut suhu ya mungkin bisa di bagian audit gitu kan. Itu karena ya straight karena lurus. Lurus-lurus baik. Lurus-lurus baik. Terus saya bilang iya kok bener ya. Jadi misalkan kalaupun kita di jalan nanti peraturan lalu lintas gitu ya. Kalau merah ya sudah gitu loh. Ya berhenti ya. Iya, kan terus apa-apa dikit. Kalau polisi titik kurang titik gitu kan gitu ya. Nah saya juga nggak bisa kalau memang nggak boleh ya udah gitu loh. Bahkan kadang itu saya mikir lapo kok pasan kita santai gini ternyata
ada polisi misalnya, ya Ada kan? polisi, itu yang gampang. Iya. Itu kalau nggak celaka, itu kan. Iya. Nah, saya mikirnya ya lebih baik kalau memang nggak boleh, ya sudah. Iya. Kalau memang aturannya mainnya gitu. Jangan diterjang. Iya. Nah itu saya entah bagaimana kok ngerasa, oh iya, kok bener ya. Kok Oke. persis gitu loh. Berarti apa yang dikatakan suhu itu semua Iya, benar ya. Saya lagi kok ngerti gitu kan gitu. Dan sekarang is the time to say thank you with Suhu dulu. Iya, terima kasih Suhu. Iya. Terima kasih Suhu. Terima kasih Suhu. Awalnya dari situ. Awalnya berangkat dari situ sampai suatu saat kami mulai Jadi mendiskusikan. Suhu itu menebak kepribadiannya Mas Bro iki. Betul. Bukan menebak, melihat dari Iya. tanggal Betul. lahirnya. Pace. Jadi ini Melihat. gak menebak apa? Melihat, karena ini kan pakai Iya. astrologi China. Iya. Melihat tadi ya. Iya, Melihat. melihat Iya. kepribadian Betul. dari Kepribadian Iya. itu bisa dilihat. dari tanggal lahirnya. Gitu. Tadi loh. Oh. Itu Tuh, dari nanti. tanggal lahirnya berapa gitu ya? Iya, Seperti iya. yang pernah dijelaskan Iya, pernah Suhu yang sempat pada disinggung kan? sebelumnya ya. Iya, Jadi itu. contoh nih misalnya pada waktu itu Suhu pernah bilang, zaman sekarang itu tanya sama anakmu kamu mau jadi apa? Anak biasanya kan bilang, wis sembarang Pak, bukan gitu kan? betul. Nah tapi Betul. dengan adanya pace ya, Iya. pace tadi ini kita bisa melihat karakter anak, ya. Iya. Jadi contoh nih anak ini lahir tanggal 1 Januari tahun 2000, Iya. bisa dilihat di elemennya. Silakan dijelaskan. Nah, mungkin Saya menjelaskan saya ya. kesini dulu. Interaksi 5 elemen. Iya. Sorry. Mari kita sama-sama belajar astrologi China. Sebentar. Ini saya langsung ini aja ya, contoh mungkin ya. Ini kita sebentar. Mungkin langsung ke, ya ini yang saya sebut tadi dengan 5 elemen. Percaya ini. ya? Nah, kebetulan karena saya yang sebutkan tadi, saya ada di ini. Elemen kayu. Ya, untuk Suhu sendiri kebetulan beliau di sini. Metal. Untuk mengetahui elemen kayu atau metal itu Nah. dari tanggal lahir ya. Betul, itu nanti kita bisa lihat di. Nah, ini kebetulan. Denny Caknan. Ah, ini kebetulan. Woi, dari Caknan. Iya. Denny Caknan. Karena yang lagi top lagi. Ya, hype. sekarang ya, oke. Kebetulan ya kami sama-sama dengan Suhu itu salah satu penggemar Denny Caknan. Loh, Oh. Denny Caknan. Kami di sini Iya. semua adalah penggemar Anda Denny Iya, Caknan. penggemar Iya. Denny Caknan kita. Iya. Dari Caknan ya bonek. Oke, yuk lanjut. Mungkin kemarin kan kalau Suhu bilang itu ya, mengetahui bakat seseorang. Iya, namanya bisa. iya. Kan tentunya bukan sesuatu yang klinik, berbau klinik Iya, atau yang misalkan bablas angin ya. atau mungkin kayak si pesulap merah yang lagi viral ya, Kakek misalkan, merah. iya, pesulap merah Pesulap itu, merah, ya. Tolong gua ada 5 rupa-rupa mungkin bukan seperti itu gitu loh. Bukan kayak Pak Tarno ya. Nah, Prok jadi prok apa? jadi apa? Iya, oke. Nah, terus dari mana kan gitu? Nah, ini yang biasanya Ini kami salah satu contoh ya, gunakan. Denny Ini salah Caknan satu ya. contoh. Oke. Lah apa namanya? Ini apa gitu kan? Ini dapatnya dari mana? Ada Iya. di website dari kita akan menyebutkan ini www.joyap.com. Nah, siapakah Joyap? Joyap adalah dia orang Malaysia yang setahu saya bergelar Dato juga. Dato Joyap. Kalau di kacamata saya, Joyap adalah salah satu orang yang membawa pace atau feng shui atau semua yang dari China itu supaya orang di luar China itu bisa belajar. Karena yang saya tahu atau kita tahu lah umumnya, pasti kan bahasanya susah. Iya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, ini bacanya apa? Bisa baca tuh kayaknya. Nah, iya toh. Bisa. Apa itu? Nah, Apa itu? iya kan? Contohnya kan itu. Nah, tapi beliau membuat itu supaya bisa dipelajari Oleh semua semua orang. orang. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke sini bahwa mungkin kan banyak orang yang stereotip mungkin belum apa-apa. Oh, ngapain sih belajar kayak gitu, gitu kan ya. Wah, ngapain percaya
itu kan ramalan Iya, gitu ya. Tapi kalau kita ngomong oke, ramalan. Nah, sekarang saya tanya, kenapa nggak ada yang mempersoalkan ramalan cuaca? Iya. Apakah itu bukan sebuah ramalan? Iya. Oh itu kan BMKG ilmiah bla 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 bla. Sekarang kan disebut perakiraan. Nah, emang ini nggak Bukan ilmiah. perakiraan ya. Gitu loh. Paling Kalau- kita sudah ada rambu-rambunya iya, lah ya. paling nggak kita bisa tahu dari sini. Iya, Terus betul. kalau ngomong loh apakah itu tepat 100% loh di dalam hidup ini kan tidak ada tepat 100%. Iya. Tapi kalau kita bisa mungkin mengupayakan, kita bisa tahu Iya. misalkan potensi dari diri kita loh. Kenapa enggak? Why Kan not? gitu, Betul, why ya. not? Kan gitu. Mm-mm. Nah, ini yang salah satu dipakai contoh karena waktu itu kami pernah membahas ini kebetulan. Lah menganalisa Iya, juga ya. Iya. Lah ini kan sebenarnya kan banyak ini. Ini kan banyak banget ya. Nah, Pacul. saya pribadi ini juga belum menguasai ini semua. Karena ini kan banyak. Tapi dari ini apa yang bisa diambil? Heeh. Nah, itulah nanti seperti orang-orang seperti Su Yanuar yang akan membaca begitu detail. Itu memerlukan apa ya, kemampuan untuk menginterpretasi, membaca berbagai macam ini itu ya butuh jam terbang juga. Iya. Gitu. Ya sementara kalau ini kan karena Denny Caknan, saya akan menunjukkan ini yang saya sebutkan tadi. Tadi kan mungkin saya tanya ya, dari mana seseorang tahu apa? Nah ini ada di kolom hari. Hari ya. Ini kan ya karena bahasa Inggris ya. Ya, Karena beliau jam. menulis dalam hour, day, month, Man, year. year. Nah, tadi lu tahu dari mana? Nah, kita melihatnya adalah ini dari ini. Harinya. Iya. Hari lahirnya beliau. Iya. Oke. Nanti akan keluar di sini, misalkan kalau ini Denny Caknan ini berapa ini? 10 Desember ya. 10 Desember Ya. 1993. Itu dia akan berarti dia ini elemennya. Ini yang seperti saya bilang ada tadi kayu besar, kayu kecil, dia kecil. Ini yin. Kayu kecil. Iya. Oh. Nanti kalau kita berbicara tadi ada 5 elemen, kita juga nggak akan luput juga dari apa yang kita sebut dengan yin dan yang. Yin dan yang. Nah, Apa itu yin dan yin yang? dan yang Heeh. ada malam, ada pagi. Oh, yang logonya Iya, bundar hitam putih iya. itu ya. Itu Oh. ada seimbangan ya. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan. Ono api, ono elek. Nah, positif, negatif. Iya, iya. Ada siang, ada malam. Iya, Elek ya, iki. ya Elek repot. toh, api. Ya mungkin ya repot. Ono surga, ono neraka. Iya, iya, iya. Iya. Di tengah-tengah jadi nggak ada ya? Hah? Nggak ada Ya tengah-tengah ya? mungkin nggak tahu ya, abu-abu itu di mana ya? Abu-abu itu di mana ya? Gitu Oke, oke. Ah, Terus. jadi kurang lebih Mm-mm. mungkin saya bisa menunjukkan kok apa Su Yanuar kok tahu ya ini. Sebenarnya ini mungkin adalah salah satu metode ya. Karena kalau kita bicara pace, itu kita bisa lihat di internet itu kita bisa juga mencari juga ada namanya pace kalkulator. Pacul. Cuman kami biasanya pakai yang dari Joyap ini. Sudah terkenal lah. Salah satu mungkin kalau praktisinya yang di Indonesia yang mungkin saya tahu yang pernah saya share ke Bunda ya, Mbak Sari Musdar. Itu Ya, salah satunya juga Sari itu. Musdar itu ya. Sama referensinya kurang lebih sama. Oh. Dari sini juga. Itu. Oke, oke, oke. Kalau mungkin kita ya itu tadi sih kalau pemikiran saya ya kalau selama itu tidak bertentangan misalnya ya kenapa enggak kita mempelajari ilmu dan pengetahuan. Jadi ini kan mempelajari tentang apa karakter seorang Astrologi Bisa, China. Iya, Iya. Cakup itu. Maksudnya Iya. tentang karakter Iya, bisa. manusia Iya, ya. betul. Tapi kayak bisa untuk ruangan ya sih. Biasanya ruangan ini gak oleh ono lemari. Oh, iya. ini Nggak loh. boleh ada lemarinya. Nah, itu kalau yang saya tahu itu branch-nya dari cabangannya tadi kan ada saya sebutkan tadi ada pace. Pacul. Salah satunya kalau untuk seni menata ruangan adalah feng shui. Feng Feng shui. Feng Shui. shui. Tapi umumnya kita kan feng shui semua gitu. Feng shui Padahal mencakup ternyata semua. ya, padahal enggak. Ternyata ada ini pace yang bisa melihat tadi misalnya anakku enaknya sekolah apa ya, cocok menentukan sekolah. Iya. Nah, itu kurang lebih
bisa dilihat dari sini. Kalau yang saya sebutkan tadi itu setahu saya ya Untuk itu ruangan feng ya, shui. untuk ruangan. Feng shui. Feng shui. Feng Shui ini apa ya? Feng Shui Jatim sih. Wah, Feng shui ini ya, gimana ya itu ya? Itu harus suhu itu. Harus suhu yang jelasin ya. Aku ini ngerti Feng Shui cuma pura-pura gak ngerti. Oh iya, kita plus dulu percaya ya. Kalau Feng Shui ya. Aduh. Oh, masih Iya, nih. Iya. Iya, itu salah satu itu dan Feng Shui yang saya tahu terdiri dari dua kata, Feng dan Shui. Feng itu adalah angin, Shui adalah air. Gitu. Angin dan air. Iya. Tapi ke jenenge wow. Bukan. Iya. Bukan, ya. Feng iku. Iya. Angin, Iya, Shui. Air. Oh, iya karena Shui ini. Nyelak lek karena Shui. Bertambah lagi kosakatanya sekarang Iya, ya. kurang lebih Lumayan, seperti lumayan. itu. Iya, Iya. jadi kita kalau lagi di jalan kita Iya. kepasan gak ono fengil. Kurang Gitu lebih ya. seperti itu. Kurang lebih, oke, ya. Mungkin kembali ke yang pace Iya, ya. Mungkin saya nggak nyinggung ya apa ya pace itu ya. Iya. Nah, pace secara ini bisa kita artikan terdiri juga dari dua, pa dan ce. Pa itu 8, se itu karakter, ce itu karakter. Jadi ada 8 karakter. Atau saya pernah baca di sebuah artikel di bahasa Indonesia kan menjadi hasta aksara. 8 aksara. Loh kok bisa 8? Dari mana? Lah ini kita berangkat dari sini. Jam, hari, bulan, dan tahun. Itu 4. Loh kan cuma 4 pilar. Iya. Nah ini kita lihat yang di bawah ini. Nah kan 4 juga. Ini sementara biasanya orang itu akan mereverse mengacu ke dua kolom ini. Ini yang kita sebut dengan batang langit. Yang ini cabang bumi dan ini ada yang tersembunyi. Jadi istilahnya itu apa ya? Wah ini nanti agak ruwet ini mungkin. ruwet ya. Agak sedikit mumet ya. Suhunya sing. Ya, Suhunya saya ya. sendiri pun mumet. Enggak, tapi mungkin bisa saya Kasih cerita garis besarnya aja. mungkin saya simpelkan ya. Kalau kita berbicara pace, Pa itu 8, ya, 8 ce karakter. Jadi ada 8 karakter. Iya. Atau bahasa bagusnya mungkin hasta aksara. Hasta Iya, aksara. 8 aksara. Oke. Itu diambil dari ini. Itu ada dalam karakter kita masing-masing itu semua pasti ada ya. Enggak, maksudnya ya ini tadi kenapa kok disebut karena kita ambilnya tabel ini tadi loh. Oke. Iya, iya, ada oke. 4 pilar plus 4 pilar di bawahnya. Iya. Gitu. Nah, ini tuh apa sih? Nah, kalau kita berbicara pace tadi ya itu batang langit itu adalah apa yang mungkin Tuhan berikan ke kita. Jadi DNA kita. Apa yang dilihat orang gitu loh. Ya seperti saya tadi misalnya, suhu kan bilang, Mas Dwi ini pohon yang besar. Orangnya berarti itu tadi Bisa mengayomi, memberikan ada keteduhan. keinginan besar untuk mengayomi gitu. Iya, Ya, terus misalnya tadi yang nggak suka nggak bisa nih dibelok-belok. Masuk Jakong Kaliko. Itu kan secara simple gampang Iya. itu. Terus nanti misalkan yang elemen air bagaimana? Itu ada lagi sifatnya Kamu seperti apa? Nah, ini bilang biro, pacamu apa? Kamu pacamu Kayaknya sudah pernah, mestinya sudah pernah oleh ya. suhu ya. Kalau pacamu apa? kalau nggak salah ini ya, saya ingat mungkin suhu pernah nyebut kalau nggak salah air kalau nggak salah. Air ya? Iya. Juni, Kalau nggak salah, saya Juni, lupa. Juni. Saya lupa. Juni, Ya ya. itu bisa dilihat di ini. Nah itu jadi garis besarnya seperti itu. Nah kolom kedua, yang ini tadi itu adalah isinya adalah yang tadi 5 elemen. Oke. 5 elemen tapi jadi 10. Kenapa? Karena kembali ke yang bilang tadi ada yin Cabang dan ya, yang. yin dan yang. Masing-masing punya semua. Jadi enggak yang semua yang enggak bisa gitu loh. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang Iya. ya. Yang ini konteksnya apa ini? Iya, Iya. yang- Yin dan yang ya. Iya, yin dan yang bukan yang lain. Iya. Oke, Nah, oke. kalau dari ini kita bicara Denny Caknan ya. Kita Iya. wah kan luar biasa Denny Iya. Caknan. Terkenal di mana? Most famous Wah, artist. betul. Iya. Itu bisa kita lihat di kolom ini. Year, tahun. Heeh. Biasanya untuk kolom ini itu untuk
fame ya, ketenaran. Jadi orang kalau untuk artis kita bisa melihat dia tenar. Tapi sekali lagi Dari tahun lahirnya itu bisa dilihat. bisa ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Aku minta konsultasi ya. Terus ya Aku sok Iya. kenal tangga ya. Sekarang aja, kan Betul. sekarang aja. Tahun berapa udah tenar enggak? Itu loh. Ayo jangan nyisir tangga. Wah, Ayo. mungkin belum sampai sejauh itu ya. Kira-kira gambaran kecil gitu aja loh. Iya, itu perlu pembahasan yang lebih dalam. Jadi ngelihatnya itu bacanya apa. Jadi yang benar-benar detail ya, Iya, kalau- hari, iya, bisa melihat bulan, jarak. tahun. Kalau dan- ini kan hari itu yang utama misalnya yaitu tadi kepribadian. Iya. Bisa kita lihat. Oh, hari itu cenderung melihat kepribadian Nah, tadi ya. Tapi sebenarnya kalau kita perluas lagi banyak fungsinya. Misalnya hubungan antara suami dan istri itu bisa juga kelihatan di sini. Kebetulan apa yang saya pelajari itu saya hanya diminta sama suhu. Pokoknya lihat yang di sini atas dan yang hidden yang saya bilang Berarti hubungan suami istriku bisa dibilang ini cekcok aja. Nah, betul. Mungkin ada salah satu yang mendominasi kan ada toh. Iya. Berarti ada penangkalnya ya. Nah, Penawarnya betul. ya. Itu mungkin yang nanti suhu itu selalu bilang. Kalau orang cuma bisa baca yang seperti saya bilang tadi, Iya. oh kamu ini, ya mungkin ya cepat semua bisa. Iya. Tapi pertanyaannya adalah kalau ada masalah, bagaimana solusinya? Nah, itu yang suhu selalu bilang. Yang susah dan yang wis jelimet sampai masalah ya itu solusinya. Cari Nah, solusinya tadinya, ya. Kalau mungkin kayak saya, oh ini gini ya mungkin ya sebentar kita bisa tinggal lihat referensi. Belajar cepet Ya, ya. tapi bagaimana kalau ada masalah itu? Apa Kamu yang bisa harus memecahkan dilakukan? nggak kira-kira? Nah, itu diperlukan mungkin orang-orang seperti suhu yang bisa membaca dalam lagi itu. Gitu. Padha karo iso nuturi gak iso nglakoni. Nah, Iya. ya. Iso nuturi Akeh gak iso. Iya, wae. Iya. Wae. Nuturi iku gampang, nglakoni angel. Nah. Nuturi wong sak RW, Iya. tapi dhek gak iso nglakoni ngono lho. Iya betul, Iya, betul, toh? betul, 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 betul. Kita mesti hati-hati itu. Iya, kan? betul. Nah itu bisa itu juga, terus karir pekerjaan itu bisa dari sini bulan. Oh, dari Ya, bulan. setahu saya ya. Seperti kurang lebih mungkin seperti itu. Iya, Loh, terus berarti kalau kita orang biasa terus gimana dong? Kita kembali ke Year Denny Caknan tadi. Maksud aku ya nggak terkenal gini-gini. Iya. Terkenal. Ternyata setelah saya coba tanya nih, saya kerja sama loh lah nih aku ya apa gak kayak Denny Caknan nih, maksud gak Iya. terkenal kan gitu ya. Ternyata menurut suhu misalnya saya tukang potong, tukang cukur rambut, terkenal, kok terkenal gimana? Pelanggan banyak, dari mulut ke mulut, itu loh si aneh nyukur bagus, nah itu kan film, terkenal juga. Jadi bisa lebih ke arah sana kalau mungkin untuk kita, jadi bukan hanya sunu selebriti yang wow Jadi itu tidak, enggak. jadi terkenal tidak harus Nah, selebriti. tidak harus selebriti. Tapi dengan karya-karyanya kita Ya, bisa itu terkenal juga. gitu ya. Gitu. Kenal dalam hati iki sing soro. dalam Dalam hati. Bahaya Pak. dalam hati ini susah Iya, ya. dalam Iya. Hati kapno ya. Iya. Jadi Nah, oke. ini kita kembali ke sini lagi. Yang saya garis bawakan mungkin ini ya. Nah, ini apa? Ini kita ada logam di sini. Ada logam dan ini air. Oke. Nah, dan kembali ke yang ini ya mungkin ya. Nah, ini adalah ada interaksi juga di sini. Nah, kalau yang abu-abu, yang panah ini, Ya. nah, ini adalah dia menghasilkan. Jadi interaksi yang menghasilkan. Contoh ya saya sebut ini ya. Kayu Menghasilkan ya, api. ya kan untuk bahan bakar kan, Ya, kita mau bakar kapannya kan ya. Iya. Dari api tadi kayu dibakar, jadinya kan abu. Ya, Masuk abu ke tanah. Jadilah tanah ini. Nah, di dalam tanah ada apa? Kita dapat metal, logam, ada besi atau macam-macam lah. Batu akik, Kandungan, ya. Batu akik. Ya, itu. Iya. Ya, nah dari sini ada air karena kalau dipanaskan akan ada elemen air kurang lebih seperti Iya. itu. Lah tapi terus apa yang merah? Nah, yang merah ini adalah saling menyerang. Istilahnya contoh ya. Logam akan menyerang kayu. Loh kok bisa? Lah kalau saya pohon besar tadi dipotong, kampak kan metal, Iya. gergaji tadi. Iya. Nah, itu menyerang dia. Berarti saya akan bisa diserang oleh metal. Tapi sebaliknya, hubungan sebaliknya, kayu
Loh kok bisa kayu? Saya menyerang tanah. Loh kok bisa lah? Karena saya tumbuh tadi, akar saya kan besar loh. Di tanah Iya, tadi itu. dia menduduki tanah akhirnya kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Contoh lagi satu, water. Nah, air ini kalau generating dia kan kalau bisa menunjang dari pohon. Iya, Nah, ini sedikit cerita. Kebetulan istri saya elemennya air dan saya adalah kayu. Jadi istri saya menunjang saya. Itu secara simpel, gampangnya gitu loh. Iya. Jadi seperti itu kira-kira interaksi saya gitu loh. Ya seperti itu. Nah tapi sebaliknya air akan menyerang api, kan bisa memadamkan api. Bisa memadamkan panas tadi itu ya. Dia akan menyerang gitu. Jadi tapi dia akan diserang oleh api bisa menyerang air. Api Bisa menyerang air. Mobil. Terus bumi bisa menyerang air. Iya. Itu gimana itu? Ya, Maksudnya gimana itu? Banjir. Ya, jadi Bumi menyerang air. Itu kan air menyerang bumi. ya itu tadi mungkin gampangnya gini ya, kalau kita bikin bendungan untuk menahan air supaya nggak banjir, kan kita kadang bikin bendungan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya itu gambar simpelnya lah ya. Jadi Mungkin, 5 elemen ini berinteraksi semua mungkin dari pemirsa ya. Iya. Ada yang butuh konsultasi gitu, Mas Bro Dwi bisa? Ya itu mungkin kembali ke suhu lagi. Ya. Ini kebetulan karena masih istilahnya yang dibicarakan suhu itu kan masih anget gitu ya. Iya. Kurang lebih mungkin belum terlalu lama ya. Saya coba ya numpang-numpang dikit lah gitu. Iya, jadi tipis-tipis bisa, membahas. bisa. Ya, mesti konsultasi tipis-tipis. Bisa. Kalau tebel-tebel di suhu Januar, kalau tipis-tipis Ya paling ngobrol Mas santai Brodwi, aja iya, gini gitu ya. Karena itu kan kalau mungkin salah menginterpretasi bisa ya mungkin berbeda outcome-nya gitu loh, hasilnya mungkin beda gitu. Oke. Kembali ke yang sini, kalau saya bilang ini tadi ya di sini yang untuk ketenarannya. Nah, kemudian ada satu lagi yang ada di sini, di garis ini ya, ini saya ini tortoise ini ya, Guardian of Destiny. Nah, untuk ini mungkin apa itu? Ini ada beberapa, ini saya sendiri kurang paham ya. Ini mungkin ranahnya suhu, tapi saya pernah membahas ini, saya tanya. Nah, tortoise ini adalah orang itu akan mempunyai kelebihan. Jadi seperti orang tuh kayak punya super powernya dia. Jadi kan pernah kita tahu orang itu mungkin yang punya karisma. Kalau ngomong, kita mendengarkan gitu. Wah, terkesima kalau dia. Tortoise itu seperti itu. Nah, jadi ketika mungkin lagu-lagu yang dinyanyikan Denny Cakna itu rasanya waduh menyentuh ya kan. Mungkin seperti itu bisa menghipnotis gitu loh. Jadi kita sekarang bahasanya kita punya tortoise. Iya. Aura ya. Mungkin seperti yang kurang lebih seperti itu gambarannya. Nanti macam-macam kalau setiap orang akan berbeda ininya. Cuman ya itu tadi kan ya suhu yang akan bisa lebih menjelaskan ini. Jadi konsultasi bisa ke Mas Bro Dwi, ya, bisa ke Mas Bro Dwi. Lebih dalam ke suhu gitu ya. Suhu Januar ya. Kalau ke Mas Bro Dwi nanti kalau memang lebih dalam kalau Mas Bro Dwi ini dipanggilkan suhu, gitu loh ceritanya ya. Karena sakonco cesplek gitu ya. Jadi pertama karo wakile gak nututi ketua ya. Mas Bro Dwi ini belajar gini ini sudah berapa tahun? Saya 2017. 2019. 2019 ya sebenarnya belajar setahun paling aku saya langsung buka praktek tapi mungkin kan yang nggak kontinu Presiden Persibaya caranya dan menang Persibaya menangan ya toh kipernya madep memburi kipernya madep memburi tak bobolan terus pemainnya tak delok tanggal lahir kabeh ya toh. Iya. Oh tak delok. Oh iki kudu tak pasang ae sing kayu gede-gede iki mau lho ya lho. Ben gak kegulan pohon belinya. Iya. Mungkin yang cocok apa ya dilihat orangnya masing-masing pemainnya Ben tembakane lurus ya ya. Iya berarti
Bisa pemain sepak bola bisa ya. Bisa ya. Iya, bisa. Karena ini kan karakter toh. Iya. Berarti ini karakternya penyerang. Iya. Ini karakter bertahan ya toh. Ini karakternya mesam-mesem mana ya toh. Iya. Terus di lapangan ngapain bisa mesum? Oke ya. Terus Jadi ya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin jelas ya kok dari mana apa seperti yang saya bilang tadi, mungkin bukan sesuatu yang misalnya kan saya punya indera keenam atau berbau klinik ya. Sebenarnya itu semua bisa dijelaskan melalui ini. Jadi di sini kita itu bisa belajar ya. Jadi tidak Bisa hanya belajar orang China juga. aja, tapi kita Betul, semua bisa ya. Betul. Karena kita mau mendalami kita pasti bisa ya. Jadi gini, pemain Persibaya, Pak Presiden Persibaya ya, pemain Persibaya di apa? Di Delono. Dilihat dulu elemennya. Bisa dilihat. Dilihat apanya? Elemennya. Elemennya. Jadi Elemennya. apakah benar ini bisa jadi penyerang gitu kan ya toh? Apa bisa jadi kapten? Oh, jadi kiper gitu. Bisa ya. Cocoknya di mana nih? Iya. Ya gitu. meskipun nggak 100% kan punya gambaran gitu ya toh. Iya. Jadi paling tidak untuk pace ini bisa untuk apa ya, semacam rambu-rambu ya. Betul. Jadi Betul. kamu nanti akan seperti ini. Jadi kamu mulai sekarang harus begini nih, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat karyawan kan bisa ya. Betul. Karyawan ini cocok dari dodolan, cocok keuangan ya toh. Itu. Mungkin kan seperti kalau di podcast yang waktu sama ada suhu kan saya sempat bilang kok aku metu-metu aja kerja nih. Nah, Iya. kurang pas tempatnya di mana. Betul, ya. Misalkan kalau saya nih, saya tidak mungkin jadi marketing. Suhu sudah bilang, tidak mungkin. Kamu jadi Jangan marketing. ditempatkan di marketing gitu loh. Marketing adalah orang dengan elemen ini gitu. Iya. Saya nggak ada elemen itu, ya jangan dipaksakan. Ya kaku kalau Ya, kayu nggak kalau dia jalan marketing gitu, ya. nggak jalan gitu. Oke. Nggak akan Ya. jalan. Orang ini elemennya ini, jadi marketing nggak iso Iya, ya toh. iya, kita Elemen semua. batu kan menengai. Ya toh. Elemen batu nggak ada. Umpamanya Kayu, Nggak- elemen kayu. Kayu. Tanah. Oh, Ya, tanah. itu nggak bisa di marketing kan gitu. Sing iso air, Iya, soalnya air. mengalir terus. Iya, mengalir terus ya. Ya Gitu. seperti itu. Nanti Iya, akan iya. ada apa bisa dilihat lagi lebih dalam. Kalau suhu pasti biasanya akan mengarahkan bisa. Ini contohnya. Nah, kembali ke yang cerita itu, saya pernah ada pengalaman itu suatu saat diajak suhu untuk rekrutmen pegawai. Oke. Kebetulan saya lupa Di salah satu perusahaan. perusahaan ya. Kebetulan kayaknya perusahaannya suhu sendiri. Oke. Nah, kebetulan waktu itu nyari apa ya, waktu itu tenaga accounting kalau nggak salah, saya lupa. Wah, itu saya ditunjukkan, ini loh pelamarnya Mas Bro, sekian itu diseleksi. Waduh, terus saya masuk ini nih satu-satu, saya tulis si A, si B, Seperti saya ini, kasih kode seperti ini. heeh. Nah, itu nanti dia tinggal nulis set, wah ini nggak cocok shred, ini nggak cocok shred. Itu dia sambil menjelaskan, tapi mungkin karena sudah ya harus menguasai, Sudah ya, terbiasa. cepat sekali tanpa perlu seperti saya. Sebentar, saya tak lihat ini dulu, nggak usah. Ngerepek. Iya kan, kalau saya mesti ada primbonnya Iya. banyak. Oh, primbon. Iya, kalau saya istilah primbon. Iya. Kayak ini tadi yang hubungan dari 5 elemen tadi kan saya kadang si apa ya? Saya mesti lihat dulu kalau dia mungkin karena ya suhu. Sudah kalau nggak hafal luar kepala ya. Masa disebut suhu kan gitu ya. Iya. Maksudnya disebut suhu saya ngerepek. Iya, itu. Ini tiba di tugasnya suhu. Ini kayak ya. Tugasnya suhu di konrene iki. Untuk mensiarkan Wah, itu astronomi mungkin. China tadi. Iya, Supaya China. pengusaha-pengusaha, Betul. orang tua, Ya. terhadap anaknya itu bisa konsultasi tentang Betul. ini. Iya. Jadi pemirsa Bonek Bonita kepingin konsultasi untuk perusahaan, karyawan atau anaknya ya, karakter ya, Karakter pribadi bisa anaknya dihubungi di nomor bisa itu. langsung menghubungi nomor di bawah ini ya. Nanti bisa langsung dengan Mas Brodwi atau dengan nanti untuk lebih spesifik lagi bisa ke suhu langsung ke Yanuar suhu, ya. seperti yang sudah di-share. Jadi seperti itu kurang lebih. Terus yang menarik itu pada saat prosesnya itu saya juga sampai wah ini sampai bisa sedalam itu ya melihat, bahkan ini kelihatannya cocok, bahkan sampai waktu itu kalau nggak salah saya ingat saya suhu itu bisa melihat wah ini orang ini nggak cocok karena dia antara hati dan ininya berbeda. Wah dari mana bacaan? Saya itu sampai wah benar-benar yang terkagum-kagum gitu loh, yang sebegitu cepat
menseleksi itu loh. Saya sampai Namanya juga suhu. nah itu Ya. Namanya disitulah. juga suhu Iya, ya. itulah Kak. Jam terbang wis tinggi. Iya. Jadi Iya, betul. karakter itu Iya. dilihat Iya. cepet ya. Kalau biasanya Suhu bilang itu pace for daily life. Jadi kehidupan sehari-hari dia sedikit banyak Diterapkan akan juga. diterapkan. Iya. Nah kalau saya mungkin kan ya 1-2. 1-2 ya. Belajarnya juga ya kadang belajar, kadang enggak. Kadang Iya mlebu, kan? kadang Nah, enggak, kadang gitu ya. enggak, gitu. Kadang ya. dikongkon suhune. ya. Dikongkon suhune merendah harus seperti. Merendah untuk meninggi. Iya. Suhune. Ojo sombong-sombong kon Iya, karo ojo sombong. sing wawancara iki bonek iki ngono. Kon sombong kok akhirnya dipangan bonek kon kok sombonganmu ya. Gitu ya. Iya. Biasanya nih lek aku sok ngene aku sok. Iya. Nah, iki sing bahaya. Iya. Tapi lek saya belum tahu apa-apa. Iki sing bahaya iki ya loh. Kayak kena menghanyutkan. Merendah. Iya. Iya, diam-diam menghanyutkan banjir. Banjir moro-moro ya. Mas Brody, untuk di akhir acara kita kali ini mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke pemirsa Aku Bonek Bonita. Mungkin kalau untuk closing statement saya akan berbicara sedikit ya ini dari saya sendiri, Oke. pendapat saya. Monggo kalau yang saya nggak gitu ya terserah. Kalau menurut saya selama ilmu atau pengetahuan itu positif, jangan kita langsung judge wah untuk apa gini. Karena kita mungkin belum tahu apa kegunaan dari ilmu itu yang bisa gunakan untuk kehidupan kita. Contohnya yang seperti tadi barusan saya bahas di sini adalah pace itu sendiri. Kalau kita nggak tahu, taunya cuman kulit sedikit-sedikit langsung ngejudge buat apa belajar atau percaya ramalan. Wah, susah, kita mungkin nggak akan maju. Iya. Jadi kalau bagi saya selama itu positif dan mungkin tidak bertentangan dengan tentunya kalau di sini kita akan berbicara mungkin keyakinan agama. Iya. Selama itu enggak mengajarkan yang ya why not, kenapa enggak gitu. Toh dari pace ini saya dari Suhu juga nggak pernah mengajarkan misalkan kamu jangan berdoa percaya sama ya enggak mungkin juga. Iya. Kan seperti kemarin saya mengutip dari Suhu lagi, do the best, let God do the rest. Oke. Saya rasa itu dari saya. Iya. Do the best, let God do the rest. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, betul. Iya. Setuju. Terima kasih pemirsa Aku Bonek Bonita. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk berbagi karena berbagi itu menenangkan hati. Salam satu nyali. Wani.